kemudian nanti Anies terpilih, insya Allah terpilih, lalu kemudian dia juga dicalon, ya biasa aja. Itu yang disebut public call kan. Kalau tidak ada permintaan dari pasar, kan nggak mungkin juga dia maju. Kan nggak mungkin. Partai nggak punya, duit nggak punya. Gimana ceritanya dia? Berarti kan ada permintaan dari masyarakat. Terus kalau kemarin ada diskusi di sebuah forum podcast juga kayak gini, mengatakan bahwa udah sebaiknya orang yang mau maju, Sudirman juga bersama Bang Julpan waktu itu. Zulfan Lindan. Ya. Orang yang benar-benar kerja serius dengan Jakarta. Bukan hanya main sirkus lalu muncul di pencapresan. Yang main sirkus itu Jokowi masuk gorong-gorong. Anies kerja. Bahkan kita kadang tidak tahu apa yang dikerja. Bahkan kita tidak tahu tiba-tiba jadi. Dia senyap saja. Misalkan JIS itu segede, kalau orang pada bilang segede-gede gaban. Banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi. Prosesnya orang nggak tahu. Bangunan sebesar itu satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin gitu loh. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin, dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julfan. Gua ngomong nih di sini. Itu bukan sirkus. Yang sirkus itu masuk gorong-gorong. Jadi kalau ngomong di depan orang lain silahkan, tapi kalau Ges Halifa dengar kita bisa berdebat apapun. Kalau saya mengatakan begini, penduduk Jakarta ini rasional. Kalau orang tidak bekerja dengan baik, itu tidak akan juga dicalonkan. Bukan hanya itu, dihukum. Tapi kok nggak terjadi sama? Enggak, ini different direction ya. Terjadi. Jokowi 2012 nyalon, Anies 2000. Saya melihat dari sisi partai. Ketika tahun 77 itu P3 menang loh atas Golkar. Di Jakarta. Apa yang terjadi sekarang? Bangku P3 cuma 1 di Jakarta, DPRD-nya. Lalu yang lain-lain kita lupakan lah. 99 PDIP itu terbesar. Di Jakarta juga? Di Jakarta. 2004 PKS terbesar. Dihukum PDIP. 2004 PKS terbesar. 2009 Demokrat terbesar. Sekarang? Turun lagi. 2014 PDIP terbesar sampai 2019. Walaupun pola pemilihannya berubah. Sekarang turun, jatuh lagi. Yang muncul adalah PKS. Masyarakat Jakarta paling mudah menghukum. Yang kedua, kalau konteksnya dalam konteks pilpres, nggak ada pilihan, hanya Jokowi Prabowo, dua kali itu. Kalau ada yang lain, orang akan milih yang lain. Karena di fait accompli kita ya. Dan itu pun kan tipis saja menangnya Jokowi terhadap Prabowo di Jakarta. 300 ribuan kalau nggak salah. Jadi di Jakarta ya? Di Jakarta ini paling mudah menghukum. Kemarin tapi Anies kalah sama Jakarta. Karena ada suara luar negeri. Itu satu. Kalau tidak ada suara luar negeri, Anies hampir 300 ribu menangnya. Karena ada suara luar negeri, Anies kalah hampir 30 ribu lebih. Tipis. Dan itu saya sama sekali tidak percaya. Paling tidak yang formalnya kalah, tapi informalnya kita nggak percaya itu. Karena gentong-gentong babinya itu. Ya itu kan bansos dengan warna biru segala macam gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga tahu kok dari teman-teman yang biasa kerja di Bawaslu, di KPUD dan apa segala macam gitu, bahwa suara luar negeri emang paling mudah dimanipulasi. Paling istilah mereka itu paling empuk. Nggak ada yang mengawasi. Dan semua perwakilan itu perwakilan penguasa. Kita bacakan lagi ya. Saya senang membacakan begini kan lebih objektif ya. Lebih interaktif. Jadi inget gue RH ngamuk-ngamuk sama Kodari di TV. Bukan Pak Aniesnya tapi gerbongnya yang amit-amit. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya kita ini. Karena buat mereka kita nggak boleh melawan. Kaum-kaum otak dikit selalu kayak gitu.
Mereka hanya boleh mereka yang menghinakan, kita nggak boleh. Oke, kita harus baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja seperti Anies santun segala macam lah. Dia lahir di Jogja, gue lahir di Poncol. Kemudian, ayo Pak Anies maju saja ke Pilgub Jakarta, biarkan satu keluarga itu banyak. Maksudnya apa sih ini? Jaga kewarasan di tengah kegilaannya Pak Ges dan Bang Refli. Semangat. Oke, bismillah Bang RH Jatim hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kewarasan berpikir untuk menerangi hati yang gelap karena mabuk kekuasaan dan jabatan. Amin. 1000% setuju Pak Ges, jangan kasih kesempatan kepada penjilat, pengkhianat dan perusak. Yusril mendukung pendirian Dewan Pertimbangan Agung yang nantinya akan diketuai oleh Jokowi. Beda lagi ini. Menyimak. Assalamualaikum. Secara keilmuan saya akui Bang Yusril. Secara integritas mohon maaf. Oke, itu ya pernyataan yang paling keras ya. Wakakak Refli Harun sama Ges itu satu frekuensi, ya kan? Ya ini sama-sama benci, gemes dan gergetan sama Bahlul yang bernama Kodari. Kalau Hasan Nasbi gimana Bang? Kurang lebih lah 11-12. Tapi kalau benci enggak ya, saya enggak ada kaitannya benci. Jadi kalau yang kita kritik itu perilakunya. Apa urusannya dengan benci? Dia nggak pernah utang sama gua, nggak pernah ngambil duit gua. Makanya dulu kita baik malah sama Kodari. Biasa aja junior saya itu di HMI. Iya. Dua orang waras sedang berdialog, Bang Ges dan Bang Refli. Keren, jadas. Alhamdulillah disebut waras. Karena banyak juga yang bilang kita otak gila. Sakit hati dan lain sebagainya. Tapi begini. Sejauh mana ya Anda yakin bahwa, tapi susah juga karena gini, emang Anies gak ada kelemahan sih apa? Saya pernah nanyakan ini loh di sini, dari sisi integritas, dari sisi program dan lain sebagainya, kan bukan malaikat juga dia. Ya kan sama seperti Anda bertanya itu ke si Ramadan Pohan. Iya, iya ya. Sama. Iya. Kelemahan ini sih sangat personal, nggak ada persoalan-persoalan yang sifatnya publik. Jadi sulit. Bukan kita mengagung-agungkan dia ya. Tapi kalau kelemahan-kelemahan personal itu kan untuk apa itu, bukan urusan. Kan kita kan berbicara tentang urusan publik. Kalau urusan pertemanan ya pertemanan aja. Ya, jangan diambur-amburkan ya. Kan itu urusan privat yang nggak penting gitu. Kita menilainya publik aja. Yang publik aja. Anda sering ngomong pribadi sama Anies berdua saja selama within dari 2006 sampai sekarang, canggih juga Arab itu. sampai ketika Anda mengatakan sampai sekarang 2018 tahun. Banyak. Nggak kehitung banyak. Nggak kehitung. Banyak. Bahkan ada yang saya paling sedih. Saya datang ke dia itu, ngapain sih ketemu dia hari itu, saya nyesal gitu. Kenapa? Jadi saya kan orang yang tidak suka ngeluh ya. Iya. Jadi ada satu kebijakan di Ancol itu panjang ceritanya tentang Masjid Apung, pembangunan Masjid Apung. Jadi karena ada COVID kan terhenti. Lalu gak jalan-jalan lah. Saya itu udah bicara berkali-kali dengan direksi apa segala macam, dengan mengambil pola lain. Saya bicara dengan Taufik, M Taufik Gerindra, ketemu juga dengan asisten ekonominya Anies. Ini bagaimana caranya supaya ini tetap bisa berlangsung walaupun situasi kita itu secara kondisi keuangan lagi parah sekali gitu loh. Karena kan itu legasi ya. Jadi setelah COVID agak melandai, saya menghadap ke dia, saya ngadu lah. Pertama kali itu saya datang ketemu dia itu untuk mengeluh gitu pertama kali. Apa yang terjadi? Dia itu dengan tenang, dengan biasa mendengar apa cerita saya. Begitu saya keluar dari ruangan, saya ketemu stafnya dia, Noval. Oke. Bang, pertandingan bola Desember ini nggak jadi. Padahal itu mereka sedang mau berangkat dari rumah masing-masing ke airport. Liverpool, Real Madrid, sama Barca. Memang kenapa? Tadi siang lo surat, yang mau dia undang ke JIS itu? Iya. Iya, oke. Akhirnya ditunda ya ke Juli. Itu kan harusnya Desember. Tadi siang suratnya Pak Menko Marifest datang, tidak memberikan izin.
Oke. Jadi kebayang tuh betapa sumpahnya Anies mendapat surat itu. Kees Khalifa datang menceritakan masalah. Nyesel banget gue datang 2 hari. Nyesel semuanya. Dia nggak cerita itu soalnya? Enggak. Oke. Tidak sama sekali. Raut mukanya penerimaannya biasa. Sebagaimana kita ketemu dia. Iya. Keluar dari ruangan baru saya ketemu. Innalillahi. Nyesel banget itu. Itu hal yang paling saya sesali. Itu udah tahun berapa ya? 2021. 2021 itu memang untuk pembukaan JIS itu akan ada pertandingan 3 segitiga itu ya? Iya, sama dari Persija juga. Oh, Persija, Liverpool, Kalau saya nggak salah, bukan Persija ya, apa ya, Bali United apa kalau nggak salah. Barcelona. Oke. Tapi akhirnya terjadinya di bulan April. Emang Anies suka sepak bola? Sangat. Apa tim favorit dia? Barcelona? Liverpool? Dia Brazil. Wah, kalau Brazil sama Nis, kita Nis. Tapi Brazil